Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proyek pemrograman website yang saya buat di acara ke-9 ini. Jadi di sini proyek yang saya buat itu adalah website GIS yang dimana website GIS ini tidak jauh-jauh dari tampilan peta. Nah, peta yang saya tampilkan di website GIS saya itu merupakan peta OpenStreetMap. Nah, peta ini didapat dari library Leaflet.js, di mana dia itu merupakan library yang apabila dia itu dipanggil pada website yang akan kita buat, yang pada file HTML ataupun PHP yang kita buat, dia akan menampilkan peta dengan tipe peta OpenStreetMap yang dimana kita bisa secara langsung mencari lokasi yang kita inginkan dengan menggeser seperti ini. Dan juga dengan peta leaflet dari Leaflet.js ini, dia itu juga petanya memiliki sistem koordinat tertentu, sehingga kita bisa menambahkan informasi-informasi di atasnya, dapat berupa informasi lokasi dengan titik koordinat tertentu, dan dia akan tertampal pada lokasi yang sesuai dengan koordinat yang kita tambahkan. Nah, di sini website pertama ini adalah website Leaflet.js biasa, jadi di sini belum ada informasi apapun yang saya tambahkan. Jadi di sini masih pemanggilan Leaflet.js biasa dengan tambahan fitur berupa zoom in dan zoom out. Lalu di sini juga ada base map. Jadi di Leaflet.js yang saya buat ini saya menambahkan base map. Nah, di sini belum ada informasi apapun, jadi baru hanya peta saja yang saya tampilkan. Ada S3 imagery juga, ini yang berupa citra. Lalu yang terakhir ini ada yang versi dark mode. Nah, sekarang saya ingin menampilkan website integrasi antara website JS biasa yang hanya menampilkan peta dari Leaflet.js tadi dengan data yang telah saya buat di suatu database. Nah, database yang saya buat di sini itu adalah berupa PHP MyAdmin. Nah, data yang saya akan tampilkan itu merupakan data titik. Jadi bentuk datanya itu adalah data titik, di mana data titik-titik tersebut itu dimuat dalam suatu database yang saya buat berupa nama kecamatan serta data yang memiliki koordinat. Jadi ada longitude dan juga latitudenya. Nah, di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu database yang saya buat. Di sini ada 4 kecamatan, ada Kecamatan Minggir, Sayegan, Godean, dan juga Gamping. Nah, di sini juga seperti yang saya singgung sebelumnya, kalau database yang saya buat ini itu memuat informasi koordinat berupa longitude dan latitude, di mana nantinya informasi longitude dan latitude ini akan menentukan posisi dari masing-masing kecamatan di peta yang saya ambil dari library Leaflet.js. Nah, di sini saya membuat titik-titik ini menampilkan kecamatan sebagai pop-up-nya nanti. Nah, tapi untuk tabel untuk data luas dan jumlah penduduk di sini tidak saya tampilkan, jadi hanya titiknya saja, titik dari hasil longitude dan latitude, serta nama kecamatan itu sendiri. Nah, ini adalah hasil dari integrasi yang tadi saya lakukan. Saya akan coba menggunakan base map yang lain. Nah, di sini juga saya menambahkan 2 lokasi lainnya di luar lokasi yang ada di database tadi. Kalau 2 lokasi ini itu adalah lokasi gedung perpustakaan DTKSV dan yang satunya itu adalah Geraha Sabah Pramana. Nah, 2 lokasi ini itu saya tambahkan secara manual, jadi bukan pemanggilan database seperti titik-titik yang lainnya. Jadi ini itu data titik yang saya deklarasikan sendiri di source code-nya serta saya tambahkan koordinat. Kalau yang ini kan tinggal memanggil database. Kalau yang dua titik ini saya lakukan penulisan koordinat manual di source code-nya. Nah, ini juga bisa saya matikan titik-titiknya. Lalu di sini saya akan klik pada titiknya, itu dia akan menampilkan pop-up kecamatan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan data masih sama seperti sebelumnya, data peta yang dimana
petanya itu diambil dari library Leaflet.js, namun tampilan yang selanjutnya ini adalah tampilan peta di mana di atasnya itu ada informasi poligon gitu. Nah, informasi poligonnya itu saya ambil dari GeoServer. Jadi di sini saya memiliki data GeoServer, di mana GeoServernya itu data poligonnya yang saya akan ambil dan saya tampilkan pada peta saya itu adalah pada website GIS maksudnya. Itu adalah tematik jumlah penduduk. Jadi di tematik jumlah penduduk ini nantinya itu ada informasi tentunya kecamatannya dan juga jumlah penduduknya. Jadi ada atribut tambahan uh, di pop-up-nya. Nah, ini sebelumnya saya tunjukkan dulu. Ini data yang akan saya tampilkan di peta OpenStreetMap tadi dari Leaflet.js. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini, apabila saya klik kecamatannya, maka dia akan menampilkan jumlah atribut ini. Nah, ini nantinya akan ditampilkan pada peta Leaflet.js dan akan sesuai dengan yang saya punya datanya di GeoServer. Nah, pemanggilannya itu dengan menggunakan GeoJSON di sini. Nah, dia akan menampilkan data ini, di mana data GeoJSON ini nantinya saya copy linknya, lalu saya sematkan di PHP saya, sehingga dia akan menghasilkan tampilan seperti ini. Nah, ini hasilnya poligon yang saya punya di data GeoServer tadi. Dan yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau saya klik, dia akan menampilkan data kecamatan dan juga jumlah penduduk sesuai dengan data GeoServer yang saya miliki. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.